Itu. Barakallahu fikum ya Ustazana. Kemudian kami panggil Ummu Hafiz. Tafadhali. Ummu selanjutnya atau Al-Ukht Mulan. Tafadhali. Al-Ukht Mulan. Kembali. Abu Khalifah. Tafadhal. Abu Khalifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau Barakallahu fiik. di luar topik. Bisa nggak Ustaz ya? Tafadhal. Ini kan ada istri teman Nana. Saudarinya ini terlilit hutang pajak. Yang terlilit hutang siapa? Saudaranya. Istri teman iparnya apa? Istrinya teman Ustaz. Saudarinya. Afwan. Coba diulang dari awal. Ada seorang perempuan, umum lah, seorang perempuan. Yang terlilit hutang saudarinya. Okay. Istri teman Nana Ustaz. Nah. Ya ini apa? Ini kan pinjaman online Ustaz ya. Yang banyak riba di dalamnya itu. Nah. Terus dia minta tolong dibayarkan kepada ibunya. Siap. Ini bukan kejadian yang pertama dan sudah berulang-ulang Ustaz. Nah. Terus apakah ibunya ini yang membantu dengan alasan malu kepada orang-orang di kampung ini? Tindakannya itu benar dan adil mengingat istri teman ini, saudara istri teman ini punya anak yang lain Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaannya, si saudarinya udah nikah belum? Saudarinya udah nikah Ustaz. Oh berarti ada suaminya kan, berarti kan dia? Ada suaminya, tapi kasus utangnya ini tidak diceritakan ke suaminya Ustaz. Justru lari ke ibunya. Siap, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Bicara utang. Ini ada hubungannya dengan tauhid. Ketika ada seorang yang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dia punya utang. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya sebuah doa. Yang doa ini mengandung unsur bagaimana seorang hamba menghadap kepada Allah. Berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah. Allah akan lunasi hutangnya, walaupun seperti gunung Sir. Allahumma kfini bihalalika an harami. Wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah. Sehingga aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini, dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah. Sehingga aku tidak butuh dengan selain engkau. Ini sebuah penghambaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian utang ini di masa sekarang menjadi tradisi. Karena memang ekonomi dunia ini, mungkin Ana salah ngomong, ekonomi di negeri kita ini dibangun di atas utang. Sehingga orang berpikir, kalau nggak utang nggak bisa maju. Kalau nggak utang nggak bisa punya rumah. Nggak utang nggak bisa ini. Akhirnya orang berpikir, memang harus berhutang. Kenapa bermunculan pihak-pihak yang mau mengutangin? Karena tahu gaya hidup orang ini udah berubah. Mereka mau semuanya instan.
Sehingga mereka berhutang. Mereka lupa dengan ancaman Allah Azza wa Jalla dengan orang yang berhutang dengan sistem riba. Bagaimana yang menghutangi dan berhutang, yang nulis, yang mencatat, yang bikin aplikasinya, yang memasukkan kontennya, ini semuanya ya dia akan masuk dalam lingkaran orang-orang yang terlaknat. Ya na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Baik. Kembali kepada inti pertanyaan tadi. Gimana sekarang ibunya yang membantu saudarinya tadi? Yang pertama, hendaklah dikasih tahu ibunya bahwasanya bukan masalah malu dia berhutang, tapi masalah dosa yang dilakukan oleh anaknya. Kan ibunya melunasi karena takut malu sama masyarakat. Tapi bukan karena takut sama Allah Jalla Jalaluhu. Memang kebanyakan manusia itu lebih malu sama manusia daripada sama Allah. Seharusnya dia mengingatkan putrinya ini, masalahnya ini. Bukan malu sama manusia. Yang engkau lakukan pinjaman dengan sistem riba ini, engkau dilaknat sama Allah Azza wa Jalla. Apa gunanya engkau dapat uang tapi nggak berkah gitu. Itu yang harus ditanamkan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan ibu ini punya anak yang lainnya. Maka ketika ibu ini melunasi utang anaknya itu berhutang sama ibunya. Bukan akhirnya dikasih sama ibunya ya. Tapi anak itu sebenarnya dihutangi sama ibunya. Ini untuk menghindarkan terjadinya iri di antara anak-anak. Wailah anak-anaknya kan, oh enak kalau gitu. Kita kalau kepingin dapat duit dari ibu, utang aja dulu. Nanti dilunasin sama ibu. Maka sang ibu perlu menyampaikan kepada putrinya ini yang berhutang, ini utangmu sama ibu. Ditulis. Anak utang sama ibu. Apalagi dia sudah punya keluarga. Dia udah punya suami. Udah selesai tanggung jawabnya ibu ini dari sisi pembiayaan dia sehingga sampai anak itu menikah. Maka dinasihatkan kepada ibu untuk menghindari terjadinya tadi iri di antara saudara-saudaranya dan tidak membuka peluang mereka niru perbuatan itu. Maka disampaikan kalau itu utang dan mereka bikin surat resmi, surat utang. Sebagaimana mereka bikin surat utang via aplikasi ini, tulis surat ada 2 saksinya bahwasanya sang anak berhutang sama ibunya. Dan kemudian kasih tahu ibu cukup di sini. Kalau kau punya utang riba lagi, silahkan. Kau permalukan dirimu sendiri dan ibu akan sampaikan, saya sudah kasih tahu anak saya gitu. Jadi hubungannya antara anak sama suaminya mungkin nantinya sebagai penanggung jawab atas anak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.